Halo sahabat semua, kali ini akan membahas alur cerita film G.I. Joe Realization yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Adrian Palisi, Bruce Willis, dan aktor bintang lainnya. Baiklah, kita langsung saja ke TKP. Di Korea Utara, pasukan khusus G.I. Joe bergerak cepat untuk menjemput pembelot. Roadblock membuka pagar pembatas dan Mouse diminta untuk mengalihkan perhatian penjaga. Selanjutnya, mereka berdua, Duke dan Block, memasuki area musuh dan membereskan orang yang menghalanginya. Pembelot pun berhasil ditemukan dan mereka membawanya untuk menuju tempat penjemputan. Namun, Flynn memasuki benteng musuh untuk mengganti bendera Korea Utara dengan bendera G.I. Joe. Di markas G.I. Joe, mereka merayakan kemenangannya. Pasukan G.I. Joe di bawah komando Duke dan Roadblock, Lady Jaye, Flynn, dan Snake Eyes. Teroris kejam yang dikenal dengan nama Cobra dan Destro telah ditangkap oleh pasukan G.I. Joe dan dijebloskan ke penjara dengan keamanannya maksimum. Namun, anak buahnya Storm Shadow dan Zoltan masih berkeliaran bebas. Di Tokyo, Jepang, seorang guru buta akan melakukan tes kuno Orishikage kepada muridnya yaitu Jinx untuk membuktikan akan kesiapannya bergabung dengan G.I. Joe. Dengan mata tertutup dan hanya menggunakan pendengarannya, Jinx akan melawan Snake Eyes yang ditugaskan untuk mencabut sehelai rambut dari Jinx. Pertarungan pun dimulai. Dengan gerakan yang lincah dan cepat, mereka dapat menghindar dan menangkis serangan. Namun, Jinx berhasil menggoreskan pedangnya pada Snake Eyes. Pertarungan pun semakin panas, dengan saling menunjukkan kemampuan terbaiknya. Akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Snake Eyes dengan berhasil mengambil sehelai rambut Jinx. Kemudian Snake Eyes mendapatkan pedang keadilan yang terbuat dari serat karbon hitam yang tidak bisa dihancurkan. Snake Eyes ditugaskan untuk meninggalkan dojo dan bergerak dengan cepat untuk mengungkap dan menghentikan rencana serangan musuh. Di kediaman Block, Duke dan Block sedang bermain game di rumah. Tiba-tiba melihat berita tentang Pakistan yang presidennya telah dibunuh. Di Washington DC, anggota parlemen sedang membahas tentang pembunuhan presiden di Pakistan, dan presiden pun meminta rekomendasi untuk bertindak. Akhirnya, presiden memerintahkan pasukan G.I. Joe. Di dalam pesawat, pasukan G.I. Joe mempersiapkan senjata dan memetakan lawan musuh yang akan dihadapi. Tak lama kemudian, pasukan bersiap untuk turun dan bergerak memasuki area musuh. Mereka masuk diam-diam agar tidak diketahui. Tim 2 meluncur dan menembaki mereka satu persatu. Musuh berhasil dilumpuhkan dan saling melaporkan keadaan untuk memastikan bahwa musuh berhasil dikuasai. Flynn berhasil melumpuhkan musuh dan mereka pun bergerak untuk mengamankan senjata. Misi pun berhasil dan seluruh pasukan aman. Di kediamannya, presiden memasuki ruang rahasia untuk menemui presiden yang asli dan memberi kabar bahwa G.I. Joe akan dilenyapkan agar presiden yang palsu bisa semakin dekat ke Gedung Putih. Ternyata Zartan adalah presiden palsu dengan penyamarannya yang menggunakan mikroteknologi. Di tempat lain, pasukan G.I. Joe bersiap untuk melakukan penjemputan. Namun, markas pusat tidak bisa dihubungi. Duke melihat pesawat penjemputan datang lebih awal. Namun yang terjadi, pesawat tersebut menembaki dan menyerang pasukan G.I. Joe dan yang lainnya. Mereka berlindung dan tiarap serta mencoba menyerang. Di sisi lain, Block mencoba menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan udara. Namun, markas pusat tidak ada respon. Akhirnya, Duke tewas terkena ledakan. Akhirnya mereka mundur dan masuk ke dalam sumur, yaitu Flynn, Lady Jaye, dan diikuti oleh Roadblock. Keesokan harinya, Presiden mengadakan jumpa pers dan menginformasikan bahwa pasukan G.I. Joe telah meninggalkan tugas. Presiden memberitahukan bahwa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden Pakistan adalah anggota G.I. Joe.
Di tempat lain, Snake Eyes ditangkap dan dijaga dengan ketat serta dikelilingi oleh tentara untuk dibawa masuk ke dalam ruangan penjara yang sudah ada Destro dan Komandan Cobra. Ketika dibuka penutup wajahnya, ternyata bukan Snake Eyes, melainkan Storm Shadow. Storm Shadow pun dimasukkan ke tabung dengan suhu 62 derajat di luar penjara Firefly yang siap melepaskan bom lebahnya. Di layar, Storm Shadow melihat bom lebah, dan Storm Shadow mulai untuk mengatur detak jantungnya agar terlihat mati. Dengan sigap, dia menarik petugas untuk dimasukkan ke dalam tabung untuk menggantikannya. Akhirnya Storm Shadow keluar dan pertempuran pun tidak bisa dielakkan. Dengan menggabungkan pedang ninjanya, Storm Shadow berhasil melumpuhkan para penjaga dan dapat membebaskan Komandan Cobra. Firefly pun berhasil masuk untuk menjemputnya. Ternyata, kepala penjara masih hidup dan menembakkan ke arah gas sehingga meledak, yang membuat Storm Shadow punggungnya terbakar. Di luar penjara, Snake Eyes yang sedang memata-matai Storm Shadow dikejutkan dengan Lady J. Dengan sigap, Snake Eyes mengacungkan pistol di kepalanya. Namun Lady J tidak melawan dan menawarkan bantuan, tapi ditinggal begitu saja karena Komandan Cobra sudah pergi. Di komplek industri Zeus, Komandan Cobra dan Firefly masuk untuk menemui presiden yang palsu. Menurut presiden bahwa dalam 48 jam Zeus akan diluncurkan. Namun ada satu masalah karena ada 3 anggota G.I. Joe yang masih selamat. Di tempat persembunyiannya, blok yang dulu sebagai tempat latihan akan dijadikan sebagai tempat persembunyian mereka. Flynn untuk mengumpulkan peralatan, sedangkan Lady J untuk membuka database presiden untuk mencari tahu keadaan pemimpin tertingginya. Di Gunung Himalaya ada seorang nenek yang sedang menaburkan ramuan dan menggunakan laser untuk mengobati luka punggung Storm Shadow. Di sisi lain, Jinx dan Snake Eyes menuju ke Gunung Himalaya untuk mengejar Storm Shadow. Di tempat persembunyiannya, Lady J berhasil memeriksa beberapa rekaman video presiden yang berbeda. Ada beberapa pengucapan frase yang diganti pada video tersebut, dan rekaman video yang lainnya ada perbedaan pada genggaman jari, di mana posisi jempol tangannya berbeda, sedangkan menurutnya orang yang sama tidak akan melakukan hal berbeda. Di rumah Jenderal Carlton, pasukan G.I. Joe mencoba masuk, namun tiba-tiba pintunya terbuka, dan dengan waspada dan hati-hati mereka masuk. Namun dari arah belakang, Jenderal Carlton menodongkan pistolnya tepat di belakang mereka dan memerintahkan untuk menurunkan senjatanya. Mereka pun menyampaikan maksudnya bahwa presiden kita yang saat ini palsu, serta pasukan G.I. Joe banyak yang sudah tewas. Akibatnya, Jenderal Carlton memberikan sebuah nama yang sedang dekat dengan presiden untuk dapat info yang lebih banyak, yaitu Kepala Staf Presiden. Di pegunungan Himalaya, Jinx dan Snake Eyes untuk menuju tempat Storm Shadow. Namun terlihat di jendela anggota yang terlempar jatuh. Storm Shadow bergegas keluar dan ternyata di luar sudah ada Snake Eyes yang sudah menanti. Storm Shadow pun melemparkan senjata ninjanya, namun dapat dihalau dengan tembakan oleh Snake Eyes. Keduanya mempunyai kemampuan ninja yang sama-sama hebat sehingga dapat saling menyerang bertahan dengan baik. Namun ketika Storm Shadow berhasil mengunci Snake Eyes, tiba-tiba dari belakang Storm Shadow dibius oleh Jinx dan dimasukkan ke dalam kantung. Namun posisi Jinx dan Snake Eyes sudah dikepung oleh pasukan ninja merah yang ingin kembali merebut Storm Shadow. Mereka berdua terjun bebas untuk menghindari pengepungan dari pasukan ninja merah. Namun pasukan tersebut mengejarnya dengan keahlian ninjanya. Mereka melompat dari satu bukit ke bukit lain. Pasukan ninja merah berusaha untuk mengambil Storm Shadow yang digantung di bukit, namun mendapat perlawanan dari Jinx dan Snake Eyes. Terjadi perebutan antara Snake Eyes, Jinx dengan pasukan ninja merah. Namun Snake Eyes melemparkan Jinx dan membawakan dan menembakkan gunung salju yang berada tepat di atasnya, sehingga longsor pun terjadi. Akhirnya Storm Shadow dapat dibawa oleh Jinx dan Snake Eyes. Di acara yang dijaga dengan penjagaan yang ketat, Lady J berhasil masuk, sedangkan Block dan Flynn di luar untuk menjaga situasi agar aman.
Lady J memperkenalkan diri kepada Presiden sebagai wartawan dari Fox News dan mengajak Presiden untuk berdansa. Sedang di pusat kontrol, pasukan Presiden mengawasi Lady J dari kamera CCTV dan mencocokkan database-nya. Lady J berhasil mendapatkan rambut Presiden untuk di-scan dan dikirim datanya untuk pencarian identitas. Identitas presiden palsu berhasil ditemukan dan dia adalah Zartan. Blog pun menyuruh Lady J agar segera keluar. Namun pasukan presiden berhasil mengetahui identitas asli Lady J sebagai anggota G.I. Joe. Namun ketika Blog mau menembakkan ke presiden, tiba-tiba dikejutkan dengan bom lebah yang mendekat dan mengejarnya. Sampai akhirnya Blog dan Firefly terjadi perkelahian. Keduanya mempunyai kemampuan perkelahian, namun Flynn dan Lady J menyusulnya dengan membawa mobilnya. Di Tokyo, Jepang, Storm Shadow dihadapkan ke guru buta untuk membocorkan tujuan akhir dari Cobra dan Zartan yang ada di Gedung Putih. Jika tidak membocorkan, maka akan mati dengan pedang yang digunakan untuk membunuh gurunya. Namun Storm Shadow mengambil pedang tersebut dan menyerang Snake Eyes. Dengan satu sabetan, pedang tersebut patah menjadi dua. Di tempat penyanderaan, tiba-tiba Komandan Cobra masuk dan membawa koper pengendali nuklir agar bisa dibuka dengan scan mata presiden yang asli. Di tempat persembunyiannya, pasukan G.I. Joe tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak diundang. Namun yang masuk adalah Snake Eyes dan Lady J. Tiba-tiba Storm Shadow masuk dengan mengacungkan pedangnya ke Flynn dan menginformasikan bahwa besok akan ada KTT nuklir tingkat dunia yang dihadiri oleh pimpinan dunia dan mereka bekerjasama untuk menyerang. Di tempat Jenderal Carlton, pasukan G.I. Joe memilih dan mempersiapkan senjata. Sedangkan di malam harinya mereka membagi-bagi tugas untuk menyerang presiden yang palsu. Gedung pertemuan KTT dijaga dengan ketat oleh prajurit yang bersenjata. Storm Shadow, Komandan Cobra dan pasukannya melewati jalur laut untuk menuju tempat KTT nuklir. Di ruangan KTT nuklir, Presiden Amerika meminta untuk melucuti senjata tanpa nuklir. Presiden mengancam jika tidak setuju maka dianggap akan berperang. Namun Presiden Amerika menekan tombol nuklirnya. Pemimpin negara yang lainnya satu demi satu menekan tombol peluncurannya. Jenderal Carlton dan Lady J menyerang tempat peristirahatan presiden yang dijaga dengan ketat. Tiba-tiba presiden menonaktifkan tombol hulu ledak nuklirnya sehingga gagal mendarat dan meledak di angkasa. Dan tindakan tersebut diikuti oleh pemimpin negara lain untuk membatalkan hulu ledaknya. Presiden Amerika mengenalkan senjata canggih yang disebut dengan Proyek Zeus. Ada 7 satelit Zeus yang mengorbit di bumi. Satelit Zeus 1 menuju London. Tiba-tiba pasukan Cobra masuk dan menekan tombol peluncurannya. Dalam hitungan detik, nuklir pun meluncur target. London pun hancur berkeping-keping. Pasukan Cobra berhasil menduduki Gedung Putih dengan mengibarkan bendera Cobra di Gedung Putih. Di sisi lain, Storm Shadow mulai menyerang anak buah Cobra yang dibantu oleh Snake Eyes. Snake Eyes memberikan pedangnya pada Storm Shadow untuk mengejar presiden yang palsu. Sedangkan Jing membantu presiden lain untuk keluar. Sedangkan Roadblock mengaman perimeter dengan tanknya. Di saat Jing sedang terpojok, Snake Eyes datang dari belakang dan membantunya. Storm Shadow melihat koper pengendali nuklir, namun dari belakang ada ninja merah yang menyerangnya. Pertarungan pun terjadi, masing-masing menunjukkan keahliannya. Dalam pertarungan tersebut, Storm Shadow mengalahkan ninja merah. Storm Shadow mengacungkan pedangnya di leher presiden palsu. Namun, seekor bom lebah meledak dan Firefly berhasil membawa kotak pengendali nuklir Zeus. Di sisi lain, Lady J berhasil masuk dan melumpuhkan penjaga yang dibantu oleh Jenderal Carlton dan dapat menyelamatkan presiden asli. Storm Shadow bangkit dan menangkis beberapa tembakan dari Zartan dengan pedangnya dan melemparkan pedangnya tepat mengenai jantungnya. Zartan pun tewas dan wajahnya kembali seperti semula.
Firefly kabur dengan membawa kotak pengendali nuklir Zeus. Sedangkan satelit sudah mengunci target Prancis, Rusia, Korea Utara, India, Israel, dan Cina. Roadblock menembaki Firefly yang kabur dengan motor sampai meledak. Firefly melihat dan mengambil kotak pengendali nuklir Zeus dan kabur menuju perahu. Dan Roadblock berusaha mengejarnya dengan perahu. Di tengah laut terjadi baku tembak sampai perahu yang ditumpangi Flynn hancur. Roadblock melihat koper pengendali Zeus yang tergeletak berusaha mengambilnya. Namun dapat serangan dari Firefly. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Mereka saling beradu kecepatan menembak dan Block mengunci Firefly dan mengalahkannya. Dalam hitungan detik sebelum peluncuran, Block berhasil membatalkan peluncuran Zeus dan meledak di angkasa, dan ancaman pun berakhir. Firefly yang masih hidup berusaha untuk mengirimkan bom lebah kepada Block, namun remote bomnya ada di tangan Block dan bom meledak. Anggota G.I. Joe mendapat penghargaan dari Presiden dan Jinx menjadi anggota G.I. Joe. Selesailah alur film dari G.I. Joe Realization. Semoga kalian terhibur.